Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membuat video praktik UAS, yaitu berupa analisis trafik dengan IDS dan deteksi malware. Nah, untuk anggotanya di sini saya ada Aldi Subhan, Dan saya sendiri Ahmad Ferry Yasir. Dan saya Muhammad Habibul Afkar. Saya Chandra Prasetyo. Oke, yang pertama yaitu tanpa basa-basi, yang pertama kita lanjut ke prakteknya. Nah, langkah pertama yaitu unduh file pcap di website http www.wireshark.org. Nah, untuk fungsinya apa? Untuk menganalisis lalu lintas jaringan dan deteksi malware. Nah, lanjut untuk langkah yang kedua. Setelah file terunduh, maka file akan masuk ke dalam file explorer di unduhan. Setelah itu pindahkan file pcap-nya ke dalam lokal disk C dan buat folder baru bernama UAS di dalam folder data. Nah, setelah buat dalam folder data, lanjut pindahkan file pcap-nya ke dalam folder UAS. Kemudian lagi tambahkan folder baru lagi berupa output di dalam folder UAS untuk menyimpan hasil dari analisis yang dilakukan pada file pcap-nya. Nah, setelah selesai, kita buka terminal dengan klik kanan pada folder yang berisi file pcap-nya, open terminal, kemudian ketikkan perintah berikut. Nah, kemudian kita run. Setelah selesai, kiranya ini merupakan proses yang sama seperti di atas untuk menganalisis file pcap. Namun karena file pertama tidak terdeteksi malware, maka kami akan melakukan analisis kembali. Terus selanjutnya nanti ada perintah buat komennya itu seperti di atas untuk menampilkan ringkasan alert pada file pcap hasil dari malware yang terdeteksi. Nah, untuk hasil-hasilnya malware yang terdeteksi itu ada yang pertama, nanti ada ditunjukkan pada di layar. Yang pertama itu mengindikasikan bahwa malware aktif menggunakan fitur khusus. Nah, untuk yang kedua itu malware sedang melakukan komunikasi dengan C2 atau C2, yaitu komen dan kontrol server. Untuk yang ketiga, indikasi ini merupakan pencurian data korban seperti password dan kredensial. Nah, untuk yang keempat itu seperti malware meminta perintah dari C2 untuk mendownload kayak IP gitu yang terlibat malware. Oke, untuk selanjutnya yaitu ketikan perintah seperti yang ada di layar. Gunanya untuk memfilter log file if JSON dan menampilkan event bertipe alert. Selanjutnya yaitu IP sumber dan tujuan, lalu port sumber dan tujuan, protokol jaringan, informasi dari indeksi IDS, signature, kategori, severity. Terdapat aktivitas mencurigakan yang terdeteksi mengarah ke potensi malware. Yang pertama yaitu alert at police px or dan lain-lain. Windows file download http. Untuk kategori yang pertama, untuk kategorinya yaitu potential corporate privacy violation. Untuk kategori yaitu potential corporate privacy violation, yaitu audiolog.exe. Untuk filenya yaitu audiolog.exe. Untuk penjelasannya yaitu signature ini digunakan untuk mendeteksi file exe atau dan lain-lain yang diunduh melalui HTTP. Selanjutnya file executable yang diunduh dari sumber internet, indikasi umum aktivitas malware jika bukan dari sumber terpercaya. Selanjutnya file ini dinamai audiolog.exe yang terdengar seperti nama program palsu dengan nama yang tampak sah tapi bisa berbahaya. Untuk selanjutnya yaitu alert at malware WinX
executable download from dotted web host. Untuk kategori yaitu potentially bad traffic. Untuk host name-nya yaitu dotted web IP 103.232.55.148. Selanjutnya untuk penjelasannya yaitu signature ini mendeteksi executable atau file dijalankan di sistem operasi yang diunduh langsung dari IP address tanpa domain name. Selanjutnya domain yang sah biasanya menggunakan hostname FIDN bukan IP langsung. Selanjutnya banyak malware hosting server yang menggunakan IP langsung untuk menghindari pendeteksian. Selanjutnya tanpa aktivitas malware atau komunikasi dengan command and control yang beruncit ya. Selanjutnya ini IP yang terdeteksi alertnya itu ada 3 jenis. Yang pertama IP 136.243.159.53 itu terdapat 2 alert dan juga 103.232.55.148 juga 2 alert. IP eksternal dari yang saya sebutkan tadi itu terdapat trafik yang mencurigakan. Lalu untuk IP 1008 itu adalah target korban dari malware Lockybot. Sebelumnya saya jelaskan untuk malware Lockybot ini termasuk priority pertama yaitu sangat mencurigakan. Selanjutnya melakukan filtering pada IP sumber, juga terdapat beberapa IP yang kedetek malware. Yang pertama itu 100168 itu ada 2 alert, 1008 juga ada 2 alert. Mungkin ini IP yang udah terinfeksi sistem. Lalu ada IP 103.235.5148 itu juga 1 alert yang kemungkinan server jahat atau mengirim file exe menjadi command server. Jadi kesimpulannya terdapat 4 malware yang kedetek. Yang pertama itu tadi ET malware Lockybot user agent itu jumlahnya 10 kali. Ini biasanya merupakan malware aktif dengan user agent khusus. Lalu yang kedua itu ET malware Lockybot check-in itu juga kedetek 10 kali. Ini malware yang sedang menghubungi command and control server, itu menghubungi server luar. Terus ada ET Lockybot application creditation data itu kedetek 6 kali. Malwarenya mengirim data sensitif. Lalu yang terakhir itu ET malware Lockybot request for command detect M1 M2 itu meminta perintah dari server C2. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, bila ada salah kata dan penyampaiannya kurang berkenan di hati Anda, kami sekelompok meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.